Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani illa yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa innal asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak Ibu jamaah Masjid Pengajian Malam Ahad Legi rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita begitu banyak sekali kenikmatan-kenikmatan karunia-karunianya kepada kita, sehingga sebagai makhluk ciptaannya Allah Subhanahu wa taala kita wajib bersyukur atas semua yang telah Allah berikan kepada kita ini. Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat kesehatan, Allah juga memberikan kesempatan, dan alhamdulillah Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kesempatan yang Allah berikan kepada kita ini kita iringi dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini adalah merupakan nikmat yang sangat agung. Ya Bu, nggih. Karena tanpa keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, kesehatan dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita itu tidak ada apa-apanya, tidak bernilai. Nggih Pak Bu, Mbah. Jadi kenikmatan iman niki, Mbah, nek dietang-etang masyaallah mboten enten bandingane. Nggih Bu. Sebab iman niku sing ndadoske kula panjenengan sami niki nggadahi motivasi di dalam kehidupan ini. Nggadahi tujuan agung nggih napa niku? Nggih niku namine kula panjenengan sami mangke kepengin sedaya mlebet janahe Allah Subhanahu wa taala. Nek boten nggadahi keimanan, kinten-kinten gesang teng donya niki nggih namung nggih napa nggih namung mohon Mbah. Boten nggadahi tujuan. Sak urip mangke ajeng teng pundi niku boten gadah tujuan. Maka kula panjenengan saya monggo nikmat keimanan ini benar-benar kita syukuri. Gitu. Selawat
Semoga selalu tercurah kepada uswah sanah kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan seluruh pengikutnya yang istiqomah di atas jalan sunnah-sunnahnya. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kenikmatan istiqomah sampai nanti kita menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sehingga nanti kita akan dimasukkan, digolongkan dalam umatnya Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, pengajian malam Ahad Legi rahimani wa rahimakumullah. Materi ini nek teng flyer niku nilai Pak, seorang muslim. Nyonten salah ngoten kata. Muslim dan muslimah. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Kalau kemudian kita membahas nilai, gitu. Biji, nilai niku biji. Janjane biji nih tiang muslim niku napa to? Gitu. Sing dadoske kula lan panjenengan sami nggadahi nilai di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala niku napa? Gitu. Karepe panitia ngoten patut kadosi ngoten niku. Supados napa kula lan panjenengan sami nek nggadahi nilai di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nggih. Kula lan panjenengan sami ya mungkin diajeni ya Pak, diajeni kali sanesipun. Ngeten Pak Bu. Permisalannya ngeten. Nilai niku nek kula panjenengan sami nggadahi nggih duit 1000 kalih duit 100.000 gitu. Kinten-kinten nek ken milih sing pundi Bu? 100.000. Najan sing 100.000 niku dilecek nggih to, diucek-ucek pokoke niku namung di napa niku gek mambu melih pamane. Ananging sebab nilainya itu adalah 100.000. Nggih to. 100.000 nole pinten Bu? Nole gangsal nggih. Makanya bab ngeten iki bisa cepet Pak. Gitu. Nolih gangsal. Maka tiang niku nek umpamanya nggadahi nilai, maka kemudian kita juga akan dimuliakan oleh orang lain. Kita akan dimuliakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Nggih, niku nilai. Kalau kita ini satu Bu, gitu. Maka nolnya itu adalah nilainya. Kalau satu saja, hanya angka satu niku mboten nggadahi nilai. Tapi satu niki wau terus kemudian nolnya enten gangsal niku wau. Niku insya Allah kula panjenengan sami mengke nggih diajeni kalih sanesipun. Nah, kalau kemudian kita melihat apa yang harus kita siapkan supaya kita bernilai di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya Bu ya, subatos kita di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan di hadapan manusia. Karena kita tidak bisa menafikan kita hidup di dunia. Ya, hidup di dunia yang kita ini adalah makhluk sosial yang akan berhubungan dengan manusia. Maka kemudian kita harus tahu nilai itu yang nantinya akan mengangkat derajat kita. Baik derajat kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala atau derajat kita di hadapan manusia yang lainnya. Jadi nilai itu ternyata penting Pak Bu. Ya. Maka nilai ini harus kita benar-benar malam ini kita akan coba mengkaji nilai kita supaya kemudian berharga itu apa saja. Bobot kita, nilai itu bobot gitu. Ya, supaya kita berharga itu seperti apa. Supaya menjadi muslim dan muslimah yang sejati itu bagaimana.
Gitu. Ini patut kita renungkan dan patut kita benar-benar seriusi. Karena kalau tidak Pak Bu, kita nanti akan tidak berarti. Ya, maka supaya kita berharga, maka kita harus mengetahui hal-hal apa saja yang menjadikan kita bernilai. Yang pertama Pak, Bu, supados kula panjenengan sami nggadahi nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nilai di hadapan manusia, bahkan nilai kita di hadapan diri kita sendiri. Yang pertama itu adalah kita harus memiliki ilmu. Oke Bu, kenapa Bu? Ilmu. Maka pengajian-pengajian seperti ini Bu, pengawasan-pengawasan seperti ini ampun disepelekke Pak Bu. Gitu. Najan sing ngisi nggih namung ngeten iki ya, tetapi di dalamnya kita akan mengingatkan tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, kita kembali ke ilmu. Kenapa kok manusia itu akan menjadi mulia dengan ilmu? Kenapa manusia itu akan naik derajatnya ketika dia kemudian memiliki ilmu? Ya, maka kita melihat Pak, manusia itu sifat dasarnya itu nggak tahu apa-apa, nggih mboten? Nggih. Bahasane ngapunten nggih bahasane Bu. Bahasane menungso niku janjane sifat dasar niku bodoh. Lho niki nggih bahasa Al-Qur'an, Pak. Al-Qur'an nggih bahasane ngoten niku. Menungso niku janjane nggak ada sifat niku napa? Sifat niku jahil. Jahil niku napa? Jahil niku nggih bodoh. Nggih. Nek mboten percanten mangke jenengan pirsani Pak Bu. Teng dalam surat An-Nahl, nggih. Surat An-Nahl ayat yang ke-78. Gitu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 78 enggak boleh. Wallahu akhrajakum mim butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'aw wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Gitu. Allah Bu mengingatkan di sini, dan Allah itu mengeluarkan dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun. La ya'lamu nasyai'a. Napa Pak bahasane wong enggak ngerti napa-napa, kinten-kinten niku bahasane napa nek bahasa sakniki, bahasa kula panjenengan sami lah. Nggih mboten ngertos napa-napa nggih bodoh. Nggih to kosong. Gitu. Kinten-kinten umpamane ajeng sekolah kayak mboten ngertos napa-napa, ujian umpamane enten ujian mboten ngertos napa-napa, pripun? Nggih mboten saged ngisi napa-napa. Nggih Pak gitu nggih. Ya Pak guru umpamane ngajar ngoten niku mboten ngertos nggih mboten saged napa-napa. Nek bahasa kasare nggih niku wae nek guru kadung ngajel paling wah jan bodoh ngoten. Gitu. Ananging Allah Subhanahu wa taala di ketidaktahuan kita terhadap sesuatu pun dia memberikan pendengaran, gitu, memberikan penglihatan dan hati agar kamu bersyukur. Coba Pak Bu, coba mari kita renungkan ayat ini. Masya Allah. Dari ketidaktahuan kita, Allah mengasih tahu setelah kita lahir itu kita nggak tahu apa-apa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan instrumen-instrumen yang ada dalam diri kita ini, ya, agar dengan instrumen yang tadi itu, pendengaran, penglihatan dan hati itu, supaya kita itu jadi yang tahu. Sing boten ngertos napa-napa wau, boten ngertos lor kidul, dados ngertos lor kidul niku wau pripun? Nggih, ginake napa pendengaran, penglihatan lan hati niku wau. La'allakum tashkurun. Nek empun kula panjenengan sami mengke ngertos, berilmu, paham, boten bodho mleh niku wau, supados kula panjenengan dados tiang-tiang ingkang bersyukur. Niki lho Pak Bu. Gitu. Kata-katanya tiang niku nek ampun ngertos. Gitu. Niku lali kok nggih mboten. Kaya-kaya ilmu niki
Kula panjenengan sami ngertos niki yo karena usaha kula panjenengan sami. Iki usahaku. Gitu. Padahal itu atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Maka manusia Pak Bu, dengan tadi instrumen yang diberikan Allah dengan 3 hal tadi, itulah yang menjadikan manusia itu nanti terbagi menjadi 3 kelompok. Nggih, Mbah. Yang pertama itu adalah orang kafir, yang kedua orang munafik, dan yang ketiga adalah orang yang beriman. Kenapa? Karena orang kafir itu Pak, ya tadi dia itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sami toh Pak. Tiang kafir niku kan nggih ngoten niku toh, sami toh nggih gadai kupi napa? Meripat, gadai manah. Gitu sami. Nggih. Tapi boten purun bersyukur, boten purun ngibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Tiang munafik soyo koyo niku ngibadah dalam kesehariannya itu ngibadah Allah Subhanahu wa taala, ananging batine mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Niku tiyang ingkang mengke sing zalim niku sing rugi niku nggih tiyang niku mau kalih. Tapi kalau orang beriman itu nanti akan menjadikan yang diberikan Allah tadi ya itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kemudian tujuan kita mencari ilmu, tujuan kita untuk supaya kita ini naik derajatnya, punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian kita harus berilmu. Sebab nek mboten gadai ilmu keluar panjangan sami mengke ngapunten meneh bahasa Al-Qur'an sami mawon kalih hewan ternak. Balhum adol, dalam bahasa Al-Qur'an lebih rendah daripada binatang ternak. Ya Pak. Sopi mengke dipersani Pak teng surat Al-A'raf. Gitu. Surat Al-A'raf. Ya. Nanti teng griya dipersani Bu, surat yang ke-7. Ayatnya yang ke-179. Gitu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa laqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubul la yafqahuna biha wa lahum a'yunul la yubsiruna biha wa lahum adhanul la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Gitu. Terjemahan bebas ngeten Bu Pak, supaya sepatus gampang dipahami. Gitu. Allah Subhanahu wa taala nanti akan mengisi kebanyakan neraka jahanam itu dari golongan jin dan manusia. Sinten niku sing dilebet teng dalam jahanam niku wau. Nek kula panjenengan sami bahasnya golongan manusia mawon. Nek golongan jin niku kersane gitu. Jin niku mawon mboten ngertos mungkin. Gitu. Siapa mereka yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa taala? Yaitu orang yang memiliki pendengaran, memiliki mata, memiliki hati, tapi ketiga instrumen yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak digunakan semaksimalnya untuk keinginan yang Allah inginkan. Gitu. Pendengaran yang harus digunakan untuk mendengarkan yang diinginkan Allah, gitu, yang dicintai Allah, yang ridhoi Allah, yaitu untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, tidak digunakan untuk itu. Mata yang harusnya untuk melihat, membaca ayat-ayat Allah yang di dalam semesta ini tidak digunakan untuk itu, maka kemudian juga akan menjadikan dia masuk dalam neraka jahanam, ya. Dan yang terakhir adalah hati-hati yang harus digunakan untuk merenungkan ayat-ayat Allah, tidak digunakan untuk merenungkan ayat-ayat Allah.
maka semua itu nanti akan memajik menjadikan dia masuk dalam neraka jahanam. Ulaika kal an'am, mereka itulah seperti binatang ternak, balhum adol, bahkan lebih rendah daripada binatang ternak. Ulaika humul ghafilun, mereka itulah orang-orang yang lalai. Gitu. Maka ngawas ngeten iki Pak Bu. Gitu diniatke kulon panjang ini monggo sarang-sarang ini sebagai pepiling. Gitu. Mengingatkan kita sebab manusia itu juga besar sering lupa ngene mboten. Nggih, nek mboten percaya tanglet kalih mbah-mbah sing pun sepuh-sepuh niku. Gitu. Sanjange wong ndekek peci teng mriki digoleki padahal nggih mbuh teng mriku goleki. Kok peci Pak, kupluk niku kok. Lalih garwane pangling gitu. Kali garwane pangling. Garwane doandan ayu ngoten niku. Gitu. Pangling ternyata pun sepuh masalahnya. Gitu. Nikulah itu manusia Pak, Bu. Ya. Maka dengan itu semuanya kita butuh yang namanya ilmu. Ilmu inilah yang harus kita raih, ilmu inilah yang nanti akan menjadikan kita ini derajatnya dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka mari ya untuk menuntut ilmu itu jangan malas-malesan, jangan ini ya pokoknya harus bersemangat karena ini Pak. Ya, kita harta juga nggak bisa mendapatkan. Ya maksudnya untuk mendapatkannya juga apa namanya? Ya rekoso gitu Bu. Terus diwangi seprono seprene nggih dereng sugih-sugih. Gitu. Napa meleh? Jabatan nggih. Napa Pak? Jabatan nggih ngeten iki mawon ya, mboten dadi presiden ya. Napa enten yang mriki dadi presiden? Wonten enten ya nggih. Apa meleh Pak? Nah makanya kalau kita semuanya itu gak kita dapatkan ya sudah, kita berarti yang kita harus raih untuk bisa menjadikan kita mulia apa itu ilmu. Kalau harta tadi nanti kita yang akan menjaganya, ya kalau jabatan juga kita yang akan menjaganya. Tetapi kalau ilmu nanti ilmu yang akan menjaga kita. Ya. Nah lajeng saat ini pertanyaannya ilmu apa yang kemudian harus kita ketahui. Gitu Pak Bu. Gitu. Ilmu yang harus kita ketahui, yang wajib kita harus tahu sebelum ilmu-ilmu yang lain. Gitu. Saderenge ilmu nopo kemawon ya, langkung-langkung niku ilmu dunya, ilmu yang harus kita ketahui adalah ma'rifatullah. Bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Niki lho Pak, niki sing dadoske kula panjenengan sami mulia nanti niku. Nek kula panjenengan sami pun gadahi kenal, pun mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian itu nanti akan menjadikan kita itu levelnya naik. Nah, kenapa Pak kok kita kemudian harus mengetahui, harus mengenal Allah Subhanahu wa taala? Nah, kalau kita ini enggak dicari gitu, enggak mengetahui, enggak mencoba untuk belajar mengenal Allah Subhanahu wa taala. Lah terus kita nanti akan seperti apa? Apa kita nanti akan kembali seperti binatang ternak tadi? Karena dengan kita mengenal Allah Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, itu nanti akan menjadikan kita ini akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita mengenal Allah, kita akan membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita mengenal Allah, kita nanti akan kemudian menundukkan ketaatan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Mbak Bu, yang Allah inginkan dari penciptaan kita. Gini mboten? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini loh Pak, yang Allah inginkan itu.
Allah itu tidak menciptakan jin dan manusia kejaba lan menungso itu supados ngibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Supados menungso lan jin niku mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Nek kula percanten Pak teng mriki insyaallah mboten enten sing menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Mesti nek rawuh teng masjid nggih to. Mireng adzan terus teng masjid niku mesti sing disembah Allah Subhanahu wa taala. Tapi enten mboten Pak Bu? Sing rawuh teng masjid niate nggih salat nanging nggih menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Enten Pak. Nggih. Sing kaji niate untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala tapi juga punya niat yang lain. Ada, gitu. Maka kemudian mari, ya, apa yang dimaksud ya'budun dari dari perintah Allah Subhanahu wa taala, tujuan dari penciptaan kita tadi adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, hanya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Apa toh Pak sing disebut syirik niku Pak Bu? Syirik niku Pak, syirik niku sing musyrik niku pelakune namanya musyrik. Niku dia itu menyembah Allah tapi juga menyembah selain Allah. Gitu. Dia menyembah Allah, dia sholat, dia umroh, dia haji dan dia melaksanakan syariat-syariatnya Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dia juga menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Menyembah kepada danyang. Enten Pak. Ini mboten enten sakniki. Tapi nek daerah-daerah yang lain Pak masih ada. Ya. Pak, jangankan di kampung, di kota itu Pak juga masih ada yang percaya seperti itu. Ya. Kalau di Bekasi itu ada namanya daerah Gabus. Kalau Tangerang itu ada juga. Itu Pak, Masya Allah orang-orangnya ya keleneknya luar biasa. Gitu, keleneknya luar biasa. Kemarin saya ditemui salah satu orang sini Pak, tapi nikah sama orang sana, orang Gabus sana. Ya. Namun saya saged ngresi Inggriya kula mboten. Lah kok ngresi Inggriya napa mboten saged jenengan mboten saged nyapu to kula ngoten. Mboten ngoten itu maksudnya membersihkan rumah saya itu diguna-guna sama orang. Maksudnya bagaimana? Iya, saya jual sudah deal-dealan, sudah DP, tapi tiba-tiba diputus nggak jadi. Ya, rumahnya itu dijual. Kemarin ngomong sama saya, pokoknya 600 nggak apa-apa, Pak. Tapi waktu itu sudah di DP 1 juta. Orang yang ngecek ke situ lagi nggak jadi, katanya ada sesuatunya katanya. Katanya rumah itu kalau dimasukin panas, apa segala macam. Oh maksudnya gitu Mas terus ngersiin itu. Wah ngapunten bab ngoten niku kula mboten ngoten niku. Nanti ini katanya. Waduh. Ya. Luar biasa ternyata Masya Allah. Zaman sekarang loh Pak gitu. Itu masih seperti itu. Ya. Orangnya Pak Islam. Ya, orang Islam. Ya orang Betawi itu kan Islam Pak. Mana ada orang Betawi Kristen itu? Enggak ada. Saya belum pernah ketemu. Tapi ya seperti itu. Ya, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala di situ mengingatkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, itu adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang disembah. Jangan menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu Pak. Jadi pentingnya kita kemudian yang pertama adalah menjadi orang yang berilmu, itu adalah ilmu kita tentang Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan ilmu itu nanti akan menjadikan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ibadah itu adalah merupakan tujuan penciptaan kita yang Allah inginkan
agar kita kemudian hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kalau tidak nanti kita akan tergolong ke dalam 3 golongan tadi, tapi kemudian golongan yang paling jelek yaitu orang-orang kafir. Ya, dan orang kafir itu Pak, ya nanti tempatnya adalah di neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kemudian ilmu apa setelah kemudian kita mengenal Allah? Setelah kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, ilmu yang selanjutnya yang harus kita ketahui adalah ma'rifatun nabi, mengetahui, mengenal nabi kita. Ya. Tapi kita juga disuruh beriman Pak Bu, bukan kemudian Nabi Muhammad saja, tapi juga beriman kepada nabi-nabi ya yang lainnya. Dari Nabi Adam sampai kemudian terakhir Nabi Muhammad. Tapi kita mengenal Nabi tadi bukan kita mengilmui mengenal Nabi kita tadi, bukan kemudian kita untuk supaya kenal saja, tidak. Tapi dengan itu kita kemudian membenarkan. Gitu. Membenarkan apa-apa yang kemudian Rasulullah sampaikan. Mengikuti tata caranya Rasulullah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena kalau tanpa tanpa tuntunan dari Allah, dari Rasulullah SAW, gitu, nek kula panjenengan saya mboten gadai napa niku sing nuntun niku wau, maka kita pasti akan tersesat. Gitu. Piye carane ibadah karo Allah iki? Nek kula lan panjenengan saya mboten gadai sing nuntun niku wau, pasti manusia akan mencari cara masing-masing dengan akalnya tadi. Gitu. Wong sakniki sing ngaku nabi-nabi palsu ke kathah. Zaman sakniki lho, enten nabi gimin. Gitu, teng Panturan napa teng napa niku. Teng pundi wingi niku nggih enten nabi melih. Gitu. Maka itu Pak, saya juga kadang-kadang kenapa kok mereka mencari? Karena mereka memiliki akal. Dan itulah sama caranya juga dengan menyembah Allah. Tapi dia kemudian mencari cara-cara yang lain. Tidak mengikuti caranya Nabi Muhammad. Maka kulon panjangan sami leres. Ya, mengikuti caranya Nabi Muhammad. Ya, kita mengenal nasabnya. Kita mengenal tata caranya beribadah. Ya, apa yang dilakukan Rasulullah, bagaimana ya cara-cara supaya Rasulullah kok bisa sampai mendirikan ya Madinah sampai sehebat itu waktu itu. Ya, caranya dakwah seperti apa? Itu yang kita contoh dari Rasulullah. Ya, sifat-sifatnya ya. Itu cara mengenal kita kepada Nabi kita. Lajeng ilmu yang selanjutnya adalah ma'rifatud dinil Islam. Ya. Mengenal agama Islam. Karena agama Islam ini juga ada versi-versi Pak nanti. Ya, sebagaimana agama Kristen, ada Kristen Ortodok, ada Kristen Protestan, ada Kristen apa lagi? Katolik. Ya, Islam juga ya. Islam ngapunten, Syiah itu juga ngakunya Islam. Gitu, Syiah nih loh Pak, ngakunya juga Islam. Ya. Apalagi Ahmadiyah itu juga mengakui Islam. Ya, maka kemudian kita juga harus mengilmui, mengetahui, mencari tahu tentang Islam ini. Dengan apa? Dengan dalil. Ya, karena kalau nggak dengan dalil hari ini, Masya Allah, ya akan banyak pengembangan tadi. Ya, syariat nih kalau Pak, syariat nih nek momanya boten dalil niku boten tepat Bu, niku nggih salah mengeo.
Gitu. Ini kayak tiang-tiang Pak, namanya tiang-tiang Islam liberal. Ini nggak berhenti juga. Ya, mereka menolak yang namanya syariat Islam itu diterapkan. Seperti hukum Islam itu diterapkan. Contohnya kalau hukum Islam dulu Pak ya, di dalam Al-Quran itu juga pencuri itu kalau hukum Islam sudah tegak, diapakan Pak Bu? Dipotong tangannya. Ini kelihatannya sadis, kejam, boten Pak Bu. Nah itu diterapkan, insya Allah pencuri-pencuri itu juga akan tobat. Ya, nggak ada pencuri-pencuri lagi. Mikir-mikir kalau mau mencuri. Ini kan boten. Jojo tangan koko tugel. Gitu. Sekarang enggak, orang-orang Islam liberal itu Pak Bu. Apa yang dilakukan? Mereka mengatakan bahwasanya iya itu zaman dulu. Zamannya Nabi yang hidupnya nomaden, hidupnya berpindah-pindah. Sekarang itu orang sudah hidupnya menetap. Gitu, bukan pindah-pindah. Maka kemudian sekarang berbeda. Bukan potong tangan tetapi potong kebebasan. Masukkan kemana? Ke dalam penjara. Di penjara Pak Bu, orang yang maling ayam ya nanti keluar dari penjara niku saged maling motor, saged maling mobil. Sebab nopo? Teng penjara kumpul kalih maling-maling kelas teri sampai kelas kakap. Gini betul. Gitu. Ini Pak. Ketika apa? Karena nggak digunakan syariat Islam. Kalau yang digunakan syariat Islam, insya Allah selesai. Ya, dan juga permasalahan-permasalahan yang lain. Maka kemudian kita harus benar-benar bangga dengan Islam ini. Gitu. Bapak Muhammad Nasir tuh Pak, Perdana Menteri Indonesia dulu, ya, Ponseto nih, sing sepuh nih pasti kenal Pak Nasir nih, terkenal nih, no. Perdana Menteri, Perdana, no Pak, Perdana Menteri nggak sih, ya, no? Pak Nasir nih, itu mengatakan kita itu katanya kenapa kita itu nggak menang-menang, ya kan, orang Islam ini, padahal Indonesia itu banyak orang Islamnya. Karena orang Islam di Indonesia itu nggak bangga dengan keislamannya. Dia nggak percaya kalau Islam itu hebat. Gitu. Akhirnya dari dulu seperti itu. Ya. Sampai sekarang ini. Ya, kalau kemudian umat Islam itu kemudian yakin, percaya bahwasanya Islam ini hebat, ya nggak perlu mencari apa namanya lain daripada petunjuknya Al-Quran, maka kemudian Islam itu akan benar-benar luar biasa. Karena Indonesia itu mayoritas agamanya adalah Islam terbesarnya. Tapi kadang kita nggak percaya kadang-kadang, gitu. Kadang-kadang kita itu mencari aturan yang lain, mencari metode yang lain, cara yang lain. Padahal semuanya itu Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah niku empun lengkap pun jangkep teng dalem Al-Qur'an niku mau. Jangan pengen ilmu nopo enten, ilmu nopo mawon. Ilmu perdagangan enten. Nggih, ilmu supados kula panjenengan sami uripe barokah enten teng dalam Al-Qur'an. Gitu. Lah kita kadang-kadang yang kemudian kurang yakin. Nek kula panjenengan sami Pak Bu, nek apa tangleti sakniki jenengan napa mboten uripe barokah? Pengen. Terus carane barokah pripun? Nah, barokah itu pengennya sing napa? Nggadahi sehat terus. Terus napa meneh, Pak? Ya, Bu, hartane kathah, duwite ya nggih turah-turah, ngoten niku to? Omahe nggih mewah, mepet sawah. Gitu, mepet sawah nek gede dhewe mboten napa-napa, Pak Bu. Terus grionya itu niku Bu Eksi niku lho. Mepet sawah kan gede dhewe niku. Gitu. Nah, benar niku sing dianggap barokah sing ngoten niku masalahe. Nggih, padahal itu adalah ziyadatu khair.
Ya, hanya kebaikan-kebaikan ketika itu kemudian sesuatu. Nabi Ayub itu Pak Bu, Nabi Ayub itu Bu, gitu. Sakitnya itu barokah. Kenapa? Dengan sakitnya Nabi Ayub itu justru malah ada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ini kalau hidup yang itu bertambahnya sesuatu, bertambahnya umur, bertambahnya harta, itu menjadikan kita semakin dekat kepada Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semakin banyak kebaikan-kebaikan yang kemudian dilakukan. Umur misalnya Bu. Umur itu kalau berbarokah Bu, tambah umur itu tambah taat. Gitu. Tambah umur itu tambah banyak mengaku salahnya. Niki Bu ngapunten Bu, niki ibu-ibu niki. Gitu. Kirangan terus nopo boten. Gitu, mungkin dipirsani kiambak. Nek teng Inggris niku Bu. Niku sanjange boten saged, kata-katanya boten saged ngomong R. Terus boten. R niku susah katanya, ngomong R itu susah. Tiang Inggris Bu, tiang Inggris. Gitu. Gini betul Pak. Tiang Pak Bu gitu. Niku sanjange nek ngomong L niku nggih susah. Nggih. Tiang Prancis niku Pak. Tapi Indonesia niku Pak, Bu, sanjange tiang Indonesia, ibu-ibu niku susah ngomong minta maaf kepada suaminya duluan. Terus nopo niku Bu? Kirangan gini bener nopo boten? Kata si ibu-ibu mentil mawon boten, aku kadang-kadang minta maaf duluan ngoten. Gitu. Jadi nek salah niku tiang setri niku biasanya ngoten niku. Gitu. Enggak ada mbak salah itu, yang ada masalah. Berarti sing salah sing lanang kabeh, Pak, sing kakung kabeh. Mboten enten mbak salah niku. Sing enten masalah. Kok tetes teng niku. Dengan mengilmui tadi semuanya ada semuanya di dalam Al-Quran. Kita pengen ilmu apa? Di dalam agama kita ini sudah lengkap semuanya. Kita kadang kurang percaya, kita kurang yakin, kita kurang bangga dengan Islam ini. Mencari cara-cara, mencari metode-metode yang lain. Gitu. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Itu yang pertama Pak, ilmu ya. Yang pertama yang menaikkan derajat kita, yang menjadikan nilai kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan di hadapan manusia itu akan naik, akan levelnya akan bertambah ya. Itu adalah yang pertama ilmu. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua adalah al-amalu bih. Yang kedua itu adalah amal ilmu tadi. Setelah kita tadi tahu ma'rifatullah, tahu nabi kita, tahu agama kita ini bagaimana, maka kemudian yang selanjutnya adalah kita dengan ilmu tadi. Ya. Kalau kita tidak beramal, maka kemudian kita bukan orang-orang yang dikatakan tadi memiliki ilmu. Karena orang berilmu itu Pak Bu, sebenarnya ilmu orang yang berilmu itulah ketika dia beramal. Kalau dia cuman bukan berilmu, kalau dia cuman tahu tok itu bukan berilmu. Tahu teorinya tapi nggak mau mengamalkan, itu namanya gitu. Jarkoni, iso ngucer iso nglakoni. Ini nggih enten masalahnya Pak Bu ya. Tiang-tiang ngoten niku nggih enten. Ya. Makanya orang-orang berilmu ini adalah yang nanti patut dijadikan panutan. Ya. Itu. Jadi dengan setelah itu beramal. Ya, kita mengenal Allah. Ilmunya bagaimana? Ya ilmunya kita taat kepada Allah, bagaimana beribadah kepada Allah, bagaimana taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya Allah kemudian nanti mendatangkan rahmatnya. Ya, supaya Allah mendatangkan cintanya kepada kita. Supaya Allah nanti karena kita mengenal Allah, Allah itu juga memiliki surga kita supaya dimasukkan ke dalamnya.
Allah memiliki neraka supaya kita dijauhkan dari neraka. Itu tujuan kita mengenal Allah. Kemudian apa yang menjadikan Allah ridho agar kita kemudian masuk ke dalam surga? Yaitu dengan ketaatan-ketaatan. Ini kalau Pak Bu. Terus kalau ngaos ngeten iki, ngaji ngeten iki tujuannya ke sana. Nggih. Kedah nggadahi unda-undaan. Enten unda-undaane, mboten unda-undaane, waduh. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Amal ini juga penting. Ya, tidak kalah pentingnya dengan ilmu. Tapi yang pertama memang harus ilmu. Kita nggak mungkin bisa beramal, kita nggak mungkin bisa melakukan sesuatu tanpa kita kemudian sebelumnya mengetahui. Kita nggak tahu Pak, makan itu dulu nggak tahu waktu masih kecil. Tapi setelah kita dikasih tahu, kita nggak tahu dulu nama-nama apa, kita diajarin, oh itu namanya mobil, nah itu namanya motor, itu namanya ini, akhirnya jadi tahu. Dengan tahu itu kemudian kita beramal. Gitu. Maka ini sangat terkait. Ya. Maka Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu di Madarikus Salikin itu, di mukodimahnya, di alinea yang kedua beliau mengatakan gini, ya, laqad kamalul insan, ya, dan sempurnanya manusia itu, kamilnya manusia itu, ya, bi ilmin nafi wa amal solih. Sempurnanya manusia itu dengan apa? Dengan ilmu yang dan dengan amal yang solih, amal yang baik. Niku Pak Bu. Terus nek kulon panjenengan saya pun gadai ilmu lajeng purun ngamalaken. Gitu. Niku insyaallah kulon panjenengan sami kesebat tiang-tiang engkang sempurna. Dados menungso niki sempurna. Dan itu adalah kemudian kenapa kemudian setelah itu kita jadi seperti itu harus. Karena itulah konsekuensi daripada iman kita. Ya Pak Bu. Allah Subhanahu wa taala, nggih cobi jangan pirsani. Ramadan wingi niko, nggih niku juga bentuk pengen dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala leres napa mboten keimanan kula panjenengan sami. Maka enten syariat namine siam poso. Gitu. Abot napa mboten Bu poso Bu? Bu, abot no boten posone wingi nika. Boten gitu. Tilawai napa daruse pun katamping pinten was Ramadan wingi. Wis pindah alhamdulillah. Gitu. Sakniki kinten-kinten Bu. Ajeng tilawah sak pun ngantuk no dereng. Pun abot Pak. Nika wingi sak jus rong jus niku sadina gampang. Nanging sakniki Masya Allah. Kok sak kebet aja rasane pun wah. Gitu. Ngantuk. Itulah Pak. Manan itu ditunjukkan seperti itu. Juga manan itu dikonfirmasi gitu. Dikonfirmasi juga. Kalau ada pemrograman itu. Ya itu ada konfirmasi nanti. Dipanggil lagi, bisa enggak ini benar enggak, bisa menyalakan ini, bisa menyalakan itu mamanya. Ya kan, dari jarak jauh, dari hanya pakai sensor saja. Nah, imanan kita setiap harinya itu dikonfirmasi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan suara azan 5 kali dalam sehari semalam. Ini benar enggak orang beriman? Nek dia beriman, dia akan datang ke masjid untuk sholat di masjid. Ya, itu bukti keimanan. Jadi terus seperti itu nanti ada tahunan. Gitu, tahunan. Contohnya apa Pak? Ibadah tahunan itu korban, gitu. Nah, korban itu tahunan Pak. Nggih, senes seumur hidup. Ibadah seumur hidup niku napa? Sunat itu ibadah seumur hidup. Gitu. Nggih Pak nggih. Enten sing pengen disunat ping kalih Pak. Wonten enten, pasti seumur hidup niku masalah ibadah niku. Haji niku nggih
wajibnya setunggal gitu. Tapi niku kalau mau setiap tahun ya silahkan gitu. Begitu juga itu adalah masih iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dipanggil, ayo nek kalian beriman, coba beramal, berani enggak? Mau enggak? Gitu. Mengke sekedap melihat bulan Dzulhijjah, saat ini pun Dzulqa'dah. Gitu. Sekedap melihat bulan Dzulhijjah, teng dalam bulan Dzulhijjah itu enten syariat namanya syariat kurban. Gitu. Dan kurban itu kesepakatan dari jumhur ulama itu adalah sunnah muakkadah. Ya, Imam Abu Hanifah atau Hanafiyahnya itu ya, itu mengatakan bahwasanya kurban itu hukumnya wajib bagi yang mampu. Ya. Maka kemudian nanti tinggal didata aja Pak yang mampu. Di sini berapa orang, ya kan? Nanti kurbannya harus sebanyak itu, sejumlah itu. Ya. Itu ya, konfirmasi keimanan kita. Ya, bukti daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal nggih Pak Bu. Ini tugi jam pinten Pak Bu? Nempun ngantuk nggih. Di dereng nggih. Lajeng nggih Bu, sekedap meneh insyaallah. Amal nggih. Niku kemudian setelah amal supaya derajat kita, nilai kita di sisi Allah Subhanahu wa taala itu naik, maka kemudian yang selanjutnya adalah dakwah niku ajak-ajak Pak Bu. Gitu. Sing dereng purun salat diajak salat, sing dereng purun ngaji diajak ngaji. Gitu. Ora ketang lenggah teng majelis taklim ngeten iki nggih mboten napa-napa. Nggih. Suwi-suwi lah mosok ora nek sing dirungokne kan mesti enten sing dimirengke mengke. Oh, kayak mau kok ngene yo. Ngene yo ngoten mesti mengke diangen-angen, dugi ngriwet diangen-angen. Gitu. Setelah diangen-angen dipikir, oh iya tenan kok trae. Ya nek aku urip guru kaya ngene ae. Orang genah rona rene orang genah mboten gadah tujuan. Gitu. Padahal nanti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan ada yang namanya kematian. Yang kematian itu mboten nopo sing dibeto namung amal. Wis saiki aku tak ngamal ae lah. Gitu. Umurku wis swidak. Wancine pun cedak swidak gitu. 50 enten makanya tiang Jawi niku Pak istilahnya Masya Allah selawe 50 gitu. Kalau nggih ngangen-angen ngopo kok mboten 21, 22, 23, 24, 25. Ngopo kok selawe? 10 songo kok ngopo kok 50? 50 ya, 50 gitu. Tapi ternyata itu ada filosofinya ternyata gitu. Ngilingke gitu. Yang Jawa itu banyak filosofinya Pak. Masya Allah banyak filosofi termasuk ya apa namanya membuat bangunan itu juga ada filosofi tersendiri ternyata. Ya. Masya Allah. Dan itu ada kaitannya dengan Islam. Ya, bangunan-bangunan seperti ini. Kenapa kok begini, kenapa kok itu gitu. Ternyata ada maksudnya. Ya. Maka Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga adalah ajak-ajak. Mengajak. Gitu. Sing dereng purun ngaji diajak ngaji, sing dereng purun sholat diajak sholat. Niku adalah konsekuensi, niku adalah supados keluaran panjangan sami mungkin derajatnya naik. Sebab kenapa? Orang yang mengajak ya kepada kebaikan maka kemudian orang itu akan mendapatkan kebaikan yang sama bagi yang melakukannya. Ya, dan ketika kita kemudian dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian kita akan dipahamkan tentang agama ini. Ya. Man yuridil khairan yufaqihu fiddin. Sinten yang engkang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala baik, maka kemudian dia akan difahamkan tentang agama ini. Ya. Maka diajak Pak Bu. Ini dakwah ini juga jika kita tadi nilai kita naik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nilai kita sebagai seorang muslim, nilai kita sebagai seorang muslimah itu akan menjadi sejati ketika
kita mendakwahkan apa yang sudah kita ilmui tadi, apa yang sudah kita amalkan, terus kemudian kita ngajak. Syaratnya nih Pak, kita kedah gadai ilmu rien, terus kita ya beramal setelah itu, gitu, lajeng ajak-ajak. Niku mungkin gampang. Tapi namung jargon ini ku wow, niku biasanya rada susah. Gitu. Pokoknya ngene tenan, pokoknya ngene apik ngene iki. Tapi ki ambek mboten purun nglakoni. Mboten purun beramal. Maka ngajak-ngajak ngene mboten gampang mengke. Oke, lajeng Pak Bu sing terakhir ya, yang menjadikan manusia itu memiliki nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, as-sabru ala adafih. Sabar gitu. Sabar dengan apa yang ada, dengan apa yang hadang di hadapannya, selama dia tadi berilmu, selama dia tadi mencari untuk supaya dia bisa beramal dengan ilmunya, dan kemudian dia setelah itu bisa berdakwah, ya. Yang selanjutnya supaya nilai kita kemudian naik, maka kemudian sabar. Kadang kita nggak sabar Bu, nggak mutung, angel kayak diajak ngaji yo angel, apa meneh, gitu, apa meneh kon ini, wah, akhirnya apa mutung. Nah maka kemudian sabar itu menjadi hal yang terakhir, yang kemudian supaya kita derajat kita naik insya Allah Subhanahu wa taala. Karena sabar itu Bu, sabar niku mboten wonten batase. Gitu. Nek sabar batase niku namanya bukan sabar. Gitu. Sebab masalah itu akan selalu ada terus. Semakin kemudian kita tinggi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian Allah akan mendatangkan ujian-ujian yang lebih berat lagi. Tetapi ujian-ujian tadi ditujukan supaya dia itu kemudian naik level keimanannya dan naik terus. Ya, jadi bukan untuk menghinakan kita Pak. Jadi kalau kita sekarang diuji oleh Allah Subhanahu berbagai masalah, itu adalah Allah Subhanahu wa taala mengendaki kita untuk naik tingkat, naik kelas. Sabar. Tapi sabar ini gampang kok diucapin gitu. Tapi dilakoni nggih, alah sabar Mas. Orang ngrasakne kowe. Nggih memang iya ngrasakne. Yang ngerasakan adalah yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ujian itu kok menimpa kepada kita? Karena kita dianggap mampu oleh Allah Subhanahu wa taala. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Gitu. Sudah percaya aja ini datangnya dari Allah, kita kembalikan kepada Allah, ya sudah. Bu, masalahnya seabot apapun Bu, seberat apapun, ya sudah. Gitu. Mosok kemudian ketika kemudian masalah itu berat, luar biasa, pokoknya nggak ada yang bisa, nggak ada orang yang dapat masalah seperti ini. Kemudian ketika sholat, kita juga akan merubah bacaan kita kan enggak. Tetap kan kita ketika Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam ini. Enggak mungkin ketika sholat karena kita banyak masalah, ditinggal mati suaminya, ditinggal anaknya, ditinggal apanya, kemudian kita apa? Pas Al-Fatihah bismillahirrahmanirrahim, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kan enggak. Tetap alhamdulillahirabbil alamin, segala puji ya hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Karena memang itu, Pak, Bu. Ya. Maka mari Bapak-bapak, Ibu-ibu rahimani rahimakumullah, memang sabar ini ya enggak gampang, tapi harus kita usahakan. Tanpa dengan kesabaran kita akan menjadi orang-orang yang ya mohon maaf, menjadi orang-orang tidak beriman. Karena iman dengan sabar itu seperti jasad dengan kepala. Idza dhahaba ra's, kalau hilang kepalanya maka dhahabal
jasad. Kalau sabar itu hilang, maka yaudah nggak punya iman. Karena iman itu butuh kesabaran. Iman itu butuh kesabaran, sabar untuk sholat, sabar untuk puasa, sabar untuk melaksanakan sholat, sampai nanti Allah Subhanahu wa taala memanggil kita. Sehingga ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kembali kepada Allah, yang nerima adalah malaikat-malaikat. Ini ruh siapa? Sampai langit pertama ditanya ruhnya si fulan. Kok harum sekali, ruhnya siapa? Sampai langit kedua, sampai kemudian itu. Ya, akhirnya mendapatkan kenikmatan, kembalikan lagi ke alam barzah, kemudian ditanya oleh kedua malaikat mungkar dan nakir, man robbuka, robbi Allah, robbani, robbi jami'in nas. Akan begitu nanti Pak. Ya, ketika ditanya kita, siapa Robmu, siapa Tuhanmu? Dia akan menjawab, Tuhanku adalah, Robku adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, Rob yang telah menjaga alam semesta ini. Ya, man nabiuka, ditanya siapa nabimu? Dia akan bisa menjawab, nabiku adalah Muhammad. Mandinuka, apa agamamu? Agamaku adalah Islam. Wes alamat Pak. Bu, nek kula panjenengan sami mengke saged jawab pertanyaan mungkar dan nakir ngoten niku, insyaallah kula panjenengan sami nanti dilebetkeun ke jananya Allah Subhanahu wa taala. Mboten lami Bu teng alam kubur niku. Koyone kok delut ngerti-ngerti wis kiamat. Tapi kalau kita kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian yang terjadi ketika kita ditanya nggak tahu siapa Rob kita, siapa yang kita sembah, siapa kemudian yang kita ikuti, nabinya siapa nggak tahu, agamanya juga bingung. Ya wis alamat. Jadi koncone Fir'aun gitu, masuk neraka jahanam, naudzubillah summa naudzubillah. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan kita motivasi Pak Bu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita, karena tujuan kita adalah supaya kita selamat. Ya. Supaya kita hidupnya tadi barokah. Ya. Barokah itu ya akan mendatangkan keselamatan, ketentraman ya, dan kebahagiaan-kebahagiaan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hati kita ketenangan, ketentraman ya dalam menjalani kehidupan ini, dan yang terpenting adalah tadi kita diberikan, dinyamankan, dinikmatkan dalam ilmu, dalam kemudian beramal, dalam berdakwah, dan kemudian kita diberikan, dikuatkan oleh Subhanahu wa taala dengan kesabaran. Aqulu qouli hada astaghfirullahi wa lakum lisairil muslimin wal muslimat fi kulli dhanbin innallaha ghafurur rahim wa akhiru da'wana billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.